Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda sudah bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nicholas Darmawan selaku Research Analis Semesta Indovest Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Nicholas. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Nicholas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali tertekan, Pak Nicholas kembali meninggalkan level 7.300-an. Tampaknya dalam beberapa pekan terakhir indeks harga saham gabungan ini belum mampu kembali mencoba mendekati level tertinggi sebelumnya yang sudah pernah dicapai begitu. Dan secara intraday hari ini juga lebih rendah sepertinya jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya. Intraday hari ini di 7238.339. Analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, Pak Nicholas. Oke, mungkin dari sisi teknikal kita masih melihat pergerakan IHSG cenderung sideways ya dari minggu lalu dengan rentang harga di level 7250 sampai dengan 7300. And then kita lihat juga harga sebenarnya masih terdistribusi sampai dengan hari ini. Kita melihat masih ada peluang pelemahan untuk IHSG dalam pekan ini. Karena kita lihat juga investor menunggu untuk pidato Jerome Powell. Baik, arahnya akan kemana Pak untuk sisa perdagangan di pekan ini, Pak Nicholas, untuk IHSG? Oke, untuk IHSG sendiri kita lihat sekarang memang terdistribusi tertahan di level support 7250. Mungkin untuk arah selanjutnya kalau level tersebut gagal dipertahankan, kita bisa melihat berikutnya itu ada di level support psikologis di level 7200. Baik, yang cukup menarik adalah tadi Anda sebutkan juga di tengah penantian dari testimoni The Fed ini seberapa besar pengaruhnya Pak ketika dari The Fed nantinya masih memerlukan data yang cukup solid ini sehingga tidak terburu-buru untuk menurunkan suku bunga sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar. Oke, mungkin untuk pidato The Fed sendiri ini cukup krusial untuk minggu ini sebagai data ekonomi. Kita lihat juga sebenarnya market udah expect bahwa The Fed sendiri nadanya masih akan hawkish sampai dengan angka inflasi mencapai atau mendekati targetnya di angka 2%. Selebihnya kalau memang ini masih hawkish nadanya, kita perkirakan equity market masih akan dibebani dengan tingginya suku bunga, yang mana hal tersebut dapat memicu capital outflow. Kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral. Di tengah beberapa sentimen yang berkembang, kemudian pelemahan kembali untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Terutama di sesi pertama pada siang tadi, Pak Nicholas, hampir semua sektor mengalami pelemahan. Yang cukup menarik adalah energi masih bertahan. Kalau tidak salah tadi menguat di 0,26%. Saham-saham pertambangan batubara tampaknya ini menjadi penopang sehingga sektor ini memimpin dari sisi penguatan secara sektoral. Hal ini juga bertepatan dengan rilis kinerja di 2023. Hari ini ada PTBA pada pagi tadi, sebelumnya ITMG, Adaro juga sudah rilis. Dari posisi laba ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tapi kondisi berbeda dari sisi teknikal. Pedagang kemarin dan perdagangan hari ini, PTBA dan kawan-kawan juga masih terus melanjutkan penguatan. Apa yang bisa kita analisis di sini, Pak Nicholas? Apakah ada keoptimisan dari para pelaku pasar ataupun meskipun kinerja laba mereka anjlok, tapi di atas ekspektasi konsensus ataupun juga para pelaku pasar? Oke, kalau kita ngelihatnya sih penguatan di sektor energi, terutama batubara, itu ditopang oleh ekspektasi market terhadap angka dividen yield yang mungkin akan tetap tinggi. And then pendapatan pada tahun sebelumnya mungkin yang masih di atas konsensus. Lalu katalis positif lainnya juga didukung oleh permintaan, mungkin peningkatan permintaan impor dari China dan India. Mungkin mayoritas dari China karena memang impor batu bara semua kualitas itu diperkirakan dalam 2 bulan pertama tahun ini itu meningkat ke angka 62,4 juta ton. Yang mana angka tersebut itu tumbuh 28,1% year on year dibandingkan dengan 2023. And then sentimen berikutnya juga didukung dari China, karena mungkin nanti ke depannya dia akan mengumumkan stimulus baru. And then termasuk prediksi pertumbuhan ekonomi China di 2024
yang menargetkan pertumbuhan optimistik di angka 5%, lebih tinggi dibandingkan prediksi IMF sebesar 4,6% year on year, yang mana akan mendukung sektor industri dan meningkatkan demand terhadap batu bara termo. Baik, dari catatan kami juga secara kuartalan sebenarnya PTBA di kuartal keempat juga mencatatkan posisi dari pendapatan yang cukup baik ini Pak. Karena dalam laporan kinerja full year 2023 tidak dijelaskan secara detail pencapaian per kuartalannya. Baik, dari sisi teknikal rekomendasi Anda untuk PTBA kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Victor dari Malang. Apakah sudah bisa masuk untuk PTBA support dan resistennya Pak Nicholas? Oke, untuk PTBA dari sisi teknikal kita baru aja ngelihat technical breakout dari pattern symmetrical triangle kalau kita lihat dari technical chart. Kalau untuk rekomendasi kita rekomend untuk buy on weakness di level support karena memang hari ini naiknya cukup agresif ya. Dia buka gap dan kita lihat juga ada target gap di level 2720. Kita rekomend buy on weakness mungkin dengan rentak harga di level 2730 sampai dengan 2700. Itu boleh diperhatikan sebagai level acuan untuk buy on weakness. Baik, penutupan hari ini di 2740 menguat di 1,86%. Level buy untuk PTBA, terutama Bapak Victor yang ada di Malang yang masuk di WhatsApp interaktif kami, 2730 hingga ke 2700. Baik, apakah posisi fundamental yang sama juga terjadi untuk Adaro dan ITMG? Sama-sama mencatatkan laba yang turun di sepanjang 2023, tapi sahamnya justru lebih dominan bergerak di zona hijau. Mungkin kita langsung ke teknikalnya Pak. Adaro hari ini menguat di 3,54%, 2630 dengan mengusung keoptimisan fundamental yang sama. Kemana arah teknikal untuk Adaro? Oke, untuk Adaro kita ada dua opsi untuk technical trading. Yang pertama boleh buy on breakout kalau memang volume besok masih kuat di level 2640. Kalau mau lebih konservatif kita ada plan untuk buy on weakness dan menunggu di level support. Itu boleh tunggu harganya koreksi dan di level 2.600 sampai dengan 2.570 untuk rentang support yang bisa dipantau sebagai acuan buy on weakness. Baik, next kita ke ITMG Pak. Hari ini juga menguat tinggi 3,03% di 27.175. Sementara dari sisi kinerja di sepanjang 2023 lalu juga labanya tergerus 58% ini. Hampir sama dengan penurunan laba dari posisi PTBA. Analisis Anda untuk ITMG? Oke, untuk ITMG sendiri ini mungkin kurang lebih pergerakannya mirip-mirip. Dia juga baru breakout dari pola triangle-nya, yang mana ini volume juga masih cukup kuat. Jadi untuk ITMG sendiri kita rekomend itu lebih ke buy on weakness juga sama, karena memang pergerakannya sudah eksesif. Antisipasi ada short term profit taking walaupun ditopang sentimen positif. Jadi untuk level buy ITMG boleh aim ke level 27.000 sampai dengan 26.900 untuk level buy on weakness. Baik, posisi saat ini di 27.175 menguat di 3,03%, tapi secara keseluruhan saham-saham pertambangan batubara ini sudah mengalami tekanan yang cukup dalam seiring pelemahan harga komoditas. Nah, ketika dari kinerja 2023 di atas konsensus tadi, di atas dari ekspektasi, kemudian ada potensi pembagian dividen yang masih cukup tinggi meskipun kinerja mengalami penurunan. Nah, next-nya akan seperti apa Pak Nicholas, terutama menghadapi tahun di 2024? Dalam sepekan terakhir harga batubara memang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tapi jika dibandingkan dengan posisi harga pencapaian tertinggi sebelumnya, range-nya masih cukup lebar ini. Analisis Anda Pak Nicholas? Oke, kalau kita lihat dari sisi fundamental juga seperti yang tadi kita udah jelasin ya, kita ngelihat sektor energi terutama batubara itu memang masih didukung oleh permintaan impor dari China dan India. Especially untuk China karena memang dia baru meresmiin pembangkit listrik baru yang mana total kapasitas itu sebesar 218 gigawatt. Tentu itu akan mendukung demand bagi batubara, terutama negara eksportir batubara yaitu Indonesia. And then dari sisi pertumbuhan ekonomi China juga dia baru saja aim pertumbuhan optimistik di angka 5%, yang mana ini sedikit lebih tinggi di atas perkiraan IMF, 0,4% lebih tinggi. Jadi kita perkirakan dari sisi industrial juga akan mendukung permintaan batubara untuk kedepannya.
Artinya dalam hal ini meskipun harga batu bara tidak akan setinggi di 400-an seperti beberapa waktu yang lalu, namun kondisi ini masih di harga wajar. Wajar dalam hal ini ketika dari harga batu bara sebelum lompat ke 400-an masih berkisaran di 80 hingga 90, Pak Nicholas? Ya, untuk rentang harga batu bara mungkin kita bisa perkirakan sedikit itu untuk di first half 2024 kita mungkin sedikit optimistik aim ke angka 156 sampai dengan 160. Mungkin itu level yang cukup konservatif untuk harga batu bara ke depannya. Baik, kondisi diversifikasi juga akan mempengaruhi Pak ke depannya. Karena banyak dari emiten-emiten pertambangan batu bara yang sudah mulai ke arah energi baru dan terbarukan. Oke, mungkin dari sisi diversifikasi memang seperti contohnya Harum yang diversifikasi ke nikel, itu kita lihat juga dari sisi perkembangan kendaraan elektrifikasi, tentu hal tersebut akan mendukung emiten-emiten batu bara yang diversifikasi ke energi terbarukan seperti nikel. Baik, Pak Nicholas, kita hold terlebih dahulu analisis Anda tadi dan juga rekomendasi untuk saham-saham pertambangan batu bara di tengah rilis kinerja yang kurang baik di 2023, tapi masih ada nada keoptimisan dan hari ini atau 2 hari terakhir saham-saham pertambangan batu bara mengalami kenaikan yang cukup signifikan.